Pilkada di daerah saya dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah, ya kita bisa bilang kotor banget ya. Jadi di daerah saya ini kan ada kota, ada kabupaten. Cara mainnya sama. Yang diandalkan itu sudah money politik. Jadi respon mereka itu, lah kalau nggak butuh proyek kan apa gunanya maju pilkada? Aduh, iya juga ya. Iya juga, iya. Bangsa kita, negara kita, nggak bisa terus-terusan seperti ini terus. Perubahan yang lebih baik itu harus kita lakukan. Realitas politik di Indonesia ini terkadang membuat yang waras menjadi terlihat tidak waras. Hah, kok bisa? Nah, oke teman-teman, kali ini video saya ingin menanggapi salah satu komentar yang cukup menggelitik ya. Ya, jadi komentar seperti ini ya. Nah, apa tulisan ini? Mas, gagal nyalon pilkada jadi YouTuber ya? Ya. Iya dan tidak. Jadi saya harus akui beberapa bulan yang lalu saya memang mencoba untuk berpartisipasi di pilkada yang ada di daerah saya, dan pilkada itu bagi saya memang ada gairah di sana. Tapi di satu sisi juga ada dilema. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi teman-teman, saya ini pengusaha ya. Saya ini pengusaha perkebunan yang ada pariwisatanya, dan saya merasa sangat nyaman ya, sangat passionate dengan pekerjaan yang saya jalani ini. Secara kepribadian saya ini juga cenderung, kalau orang bilang apa, nyeni gitu ya, sehingga saya membayangkan jika saya terpilih menjadi seorang kepala daerah, itu artinya saya akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya birokratis, yang formal ya, yang penuh dengan ya basa-basi. Sementara saya sendiri dalam keseharian saya ini saya cenderung ceplas-ceplos. Jadi birokrasi dan formalitas semacam itu tentu saja akan membuat saya agak tidak nyaman. Itu hal pertama. Kemudian dilema yang lain adalah bahwa saya ini selama bertahun-tahun memang aktif dalam kegiatan diskusi-diskusi kebangsaan. Jadi saya bersama teman-teman seperjuangan ini memang sedang mengampanyekan konsep demokrasi tanpa partai. Ya, saya sudah sering berkeliling ke kampus-kampus, ke dalam diskusi-diskusi kebangsaan, termasuk yang ada di webinar. Ya, jadi kami ingin menawarkan sebuah alternatif demokrasi untuk masa depan, yaitu demokrasi Indonesia tanpa partai. Nah, jadi teman-teman kalau penasaran, apakah mungkin demokrasi bisa dijalankan tanpa partai? Ya, silakan nanti klik ya link yang ada di kolom deskripsi. Ya, di situ ada link video dan juga ada link ke Google Drive di mana teman-teman bisa download konsep membangun demokrasi Indonesia tanpa partai dalam bentuk PowerPoint yang kami sediakan di situ. Nah, kembali ke persoalan pilkada. Ya, jadi saya sendiri memutuskan untuk berpartisipasi di pilkada di daerah kami tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta saya terhadap daerah saya, yang saya rasakan sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa. Ya, di daerah saya ini alamnya indah, ada gunung berapi, ada laut, ada candi, sehingga saya ingin berkontribusi untuk menjadikan daerah saya ini maju, ya utamanya di bidang pariwisata sesuai dengan ekspertis saya. Dan memang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat itu juga cukup kuat ya. Dari saya juga aktif di komunitas olahraga, di seni budaya, ya di perfilman gitu kan. Tentunya juga di pariwisata, sehingga banyak sekali respon positif dari teman-teman ketika mendengar saya berniat mencalonkan diri di pilkada di daerah saya. Ya, cuman itu tadi, ketika saya memutuskan untuk berpartisipasi di pilkada, itu artinya akan ada tabrakan terhadap ideologi yang saya yakini di bidang politik. Ya, misalnya dalam sebuah sistem demokrasi tanpa partai yang kami perjuangkan. Kami memperjuangkan sistem politik yang sesuai dengan asas di sila keempat, bahwa yang namanya pengangkatan para pemimpin negeri ini harusnya dengan mekanisme permusyawaratan perwakilan, bukannya dengan cara coblos-coblosan ya, melalui pemilu yang sangat mahal dan penuh dengan transaksi, penuh dengan pecah belah. Ketika saya mulai bergerak ya untuk bisa berpartisipasi di pilkada, saya juga menghubungi banyak teman dari latar belakang partai. Nah, itu juga sebetulnya kan sesuatu yang tidak sejalan dengan ideologi yang kami perjuangkan. Tapi ya
yang teman-teman harus pahami bahwa saya tidak membenci partai politik, apalagi membenci orang-orang yang ada di dalamnya. Banyak sekali teman-teman dan juga anggota keluarga saya juga anggota partai dan hubungan kami sangat baik dengan mereka. Hanya saja saya harus jujur dan kalian juga harus jujur bahwa kita semua sadar bahwa pada saat ini partai politik tidak lagi relevan untuk dipandang sebagai wadah aspirasi masyarakat. Ayo jujur, ayo kalian kalau mau mengadu bisa emang ngadu ke partai untuk menyelesaikan masalah di lingkungan kalian. Nah, tapi pada akhirnya saya batal, nggak jadi ikut pilkada, ya karena pada saat itu menjelang pengumuman paslon, saya memang sudah ada tanda-tanda kuat akan berpasangan dengan salah satu calon bupati. Ya pada saat itu memang saya menawarkan diri sebagai calon wakil bupati. Ya. Pada saat itu komunikasi sudah dibangun sedemikian rupa dan isu ini juga sudah menyebar luas di masyarakat. Ada yang antusias, ada juga yang menyayangkan kenapa saya harus berpasangan dengan beliau, yang semacam itu ya wajar lah, orang kan beda-beda ya. Tapi pada akhirnya memang saya belum berhasil maju di pilkada karena ya ditelikung titipan pusat ya, jadi konon kabarnya seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa, kembali lagi saya kan sudah bilang bahwa keinginan saya untuk maju di pilkada ini bukan didorong oleh syahwat pribadi. Seperti saya sudah jelaskan di awal, saya sudah sangat nyaman menggeluti dunia usaha yang saya jalani saat ini. Jadi sekarang saya ya fokus untuk membangun usaha dan juga melanjutkan ide-ide revolusioner tentang membangun Indonesia tanpa partai. Ya kalau saya sudah masuk di birokrasi, sudah pasti saya nggak bisa kan. Sudah pasti saya akan terbatasi untuk sharing tentang gagasan-gagasan yang anti mainstream. Nah, tapi di sini saya ingin sharing satu sisi menarik dari perhelatan pilkada yang ada di daerah saya. Jadi pilkada di daerah saya dalam beberapa tahun terakhir ini memang sudah ya kita bisa bilang kotor banget ya. Jadi di daerah saya ini kan ada kota, ada kabupaten. Cara mainnya sama. Yang diandalkan itu sudah money politik. Kalau selama ini barangkali yang sangat kuat ya permainan money politik itu akan ada di pileg, di mana sudah bukan rahasia lagi bahwa cara paling efektif dan terukur untuk menang di arena pileg adalah dengan money politik. Dan sekarang sudah merambah di pilkada yang pada mungkin dalam beberapa tahun yang lalu itu seakan mustahil kan. Bayangin masa seorang calon bupati atau wali kota harus ngasih duit ke sekian ratus ribu warga di kota atau kabupaten. Tapi pada kenyataannya ya itu juga terjadi di daerah saya. Alih-alih memberikan gagasan atau visi misi yang relevan bagi daerah, ya calon-calon bupati dan calon-calon wali kota ini lebih memilih cara-cara yang instan. Ya ini dengan cara sniper ya, jadi membidik biting-biting karena seperti itu supaya bisa nyoblos mereka. Dan memang terbukti dalam beberapa tahun terakhir yang keluar sebagai pemenang ya adalah yang bisa menjalankan strategi itu dengan efektif. Nah ceritanya ketika pihak kami membangun komunikasi dengan bakal pasangan bagi saya, nah kita kan kirim orang ya untuk saling bernegosiasi, termasuk daya tawar kita apa yang kita bisa berikan kepada si calon supaya dia juga mantap untuk berpasangan dengan saya. Ada satu diskusi di mana mereka menanyakan pada tim kami bahwa bosmu itu duit piro, yang kalau bahasa Indonesianya bosmu itu punya duit berapa. Dan saya sudah berikan arahan ke teman-teman tim, jika pertanyaan semacam itu muncul, katakan kepada mereka bahwa kita sudah siap pendanaan dengan catatan untuk kampanye yang normal. Nah, kampanye normal itu apa? Ya, uang untuk menggerakkan tim misalnya, uang untuk memasang baliho, pengondisian komunitas-komunitas, sampai ke uang untuk pendanaan buat saksi-saksi di TPS. Itu saya sudah siapkan itu. Tapi kalau harus menyiapkan uang dalam konteks nembaki satu persatu ya, DPT itu ya, yang bayangin kalau di daerah saya hampir 1 juta ya, saya disuruh nembak orang sebanyak itu ya jujur aja saya nggak punya uang sebanyak itu. Saya nggak punya uang puluhan miliar hanya untuk mainan tembak-tembakan serangan fajar, saya nggak ada seperti itu. Dan saya sampaikan kepada teman-teman untuk menyampaikan ke tim calon pasangan itu bahwa niatan saya memang ingin kontributif ya terhadap daerah.
Jadi saya ingin berkontribusi dalam pemikiran dan tenaga, utamanya untuk membangun dunia pariwisata, untuk isu-isu lingkungan hidup misalnya. Syukur-syukur kalau juga dikasih di pertanian, itu aja. Selebihnya yang kayak pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya silakanlah, itu menjadi domain dari calon bupati yang akan berpasangan dengan saya. Bahkan saya katakan kepada mereka, domain yang ingin saya handle ya, jadi pariwisata, lingkungan, pertanian, itu pun kalau nanti proyeknya mau digarap sama beliau sebagai calon bupatinya, silakan. Saya nggak dikasih proyek juga nggak apa-apa kok. Yang penting itu tadi, selama ide-ide saya ini dipakai dan memang dijalankan dengan benar ya sesuai spek, ya silakan aja lah proyeknya dikerjakan oleh beliau dan tim-timnya. Dan respon dari mereka itu cukup mengejutkan dan juga membagongkan, tapi juga menyadarkan diri saya. Jadi respon mereka itu, lah kalau nggak butuh proyekan, apa gunanya maju pilkada? Aduh, iya juga ya. Iya juga, iya gitu loh. Itu memang kebanyakan mindset dari calon-calon kepala daerah yang bertarung di pilkada. Mereka berpikirnya adalah maju pilkada itu untuk dapat proyek, untuk dapat duit. Akhirnya saya bilang ke teman-teman ya, jangan-jangan memang kita yang nggak waras. Kalau kita bicara normalnya ya, warasnya ya, kalau kita merasa kita ini punya pemikiran yang baik untuk membangun daerah, kalau kita merasa bahwa dukungan dari masyarakat itu cukup luas, ya itu kita memang niatannya untuk memajukan daerah. Tapi ternyata realitas hari ini yang semacam itu justru dipandang aneh oleh kebanyakan politisi atau malah bahkan oleh masyarakat itu sendiri gitu loh. Masyarakat sekarang ini juga sudah banyak yang apatis ya, ketika melihat orang maju pilkada udah langsung pikirannya, kamu kan ingin memperkaya dirimu sendiri, udah seapatis itu. Sehingga ketika saya, ya ini demi Allah ya, saya ini tulus, saya cinta kepada daerah saya hanya ingin memajukan daerah saya nggak ingin cari duit dari negara ya. Nah cuman ternyata pemahaman seperti ini itu dianggap aneh ya. Nah buat kalian aneh nggak? Itulah kenapa pada akhirnya tertundanya saya untuk maju di pilkada ini akhirnya membuat saya semakin mantap untuk berjuang menyebarkan gagasan-gagasan kebangsaan. Saya ingin bangsa ini memperbaiki sistem politik kita yang memang sekarang sudah semakin terlihat tidak berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa. Setuju nggak sih 10 tahun terakhir kayaknya bangsa kita ini tambah bego ya, gara-gara kubu-kubuan politik, gara-gara terkena manuver-manuver, pencitraan, hasut-menghasut ya seperti itu. Dan apalagi kalau kita resah dengan isu korupsi di negeri ini, ya gimana korupsi bisa ditekan, wong pemilunya mahal, mau jadi kepala daerah apalagi di tingkatan yang lebih tinggi di provinsi, apalagi di tingkat negara itu butuhnya berapa ratus M. Kalau biayanya sudah semahal itu, apa nggak terus juga yang bersangkutan ya kalau memang dia jujur ya, paling nggak kan harus balikin utang ya kan jarang sekali ya yang namanya seseorang yang maju di kontestasi politik itu bisa membiayai sepenuhnya biaya kampanyenya. Pasti dia punya kewajiban untuk kembalikan hutang ya dari para sponsor ya. Belum lagi kalau dia sendiri pengen nyari pulihan ya, dia pengen memperkaya diri sedikit ya gimana itu nggak terjadi. Sistem politik kita luar biasa mahal. Maka dari itu saya dan kawan-kawan bertekad ingin memperjuangkan sistem politik yang lebih baik untuk bangsa ini ke depannya. Kita memperjuangkan sebuah sistem politik yang jauh lebih murah dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin dengan kualitas yang terbaik, pemimpin-pemimpin dengan kualitas yang berhikmat kebijaksanaan. Loh, apa ya mungkin? Bisa. Sekali lagi teman-teman bisa nonton video yang saya pasang ya, linknya di kolom deskripsi ya. Itu adalah gagasan tentang demokrasi Indonesia tanpa partai. Artinya saya ingin menegaskan bahwa bangsa kita, negara kita nggak bisa terus-terusan seperti ini terus. Perubahan yang lebih baik itu harus kita lakukan daripada terus-terusan kita mempertahankan sebuah sistem yang bisa kita bilang sebagai demokrasi formalitas yang pada ujungnya sebenarnya hanya menguntungkan para oligarki, yaitu para politisi-politisi kelas kakap, para konglomerat-konglomerat yang kerjaannya ngerui sumber daya alam kita, dan dampaknya ya tidak hanya
Indonesia ini sulit maju karena korupsi juga susah dibendung, tapi mentalitas masyarakat kita semakin rusak.